Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Miss. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik semuanya, walaupun kita ibadah di rumah, kita harus tetap semangat dan bersukacita. Nah adik-adik semuanya, Miss undang semua untuk boleh duduk manis. Diletakkan dulu Alkitabnya di bawah. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorak buat Tuhan. Nah adik-adik, Miss undang semuanya boleh ambil saat teduh sejenak. Kita akan mengangkat lagu pujian kita, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita angkat lagu pujian kita sekali lagi dengan hati yang bersungguh-sungguh. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat segala berkat Tuhan. Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini juga Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak sekolah minggu kami dimanapun Tuhan pada saat hari ini Tuhan berada Bapa. Tuhan Yesus, berikanlah Tuhan kami kesehatan Bapa pribadi ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan berikan juga kepada orang tua kami Bapa rezeki Tuhan daripada Engkau. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan segala keluh kesah anak-anak Tuhan pada saat hari ini juga Tuhan. Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan bagi kami Bapa. Bila Tuhan segala problema Tuhan, masalah yang dihadapi Bapa pada saat hari ini juga Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan senantiasa yang berdaulat Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan.
Berkati Tuhan ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan bahkan guru-guru sekolah minggu yang boleh ambil bagian Tuhan dalam pelayanan ini, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, semuanya Miss undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi buat Tuhan, bersorak-sorak buat Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, aku mau ikut, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Sekali lagi angkat pujian kita, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Amin. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Baiklah adik-adik, masih sukacita? Masih Miss. Nah, jika masih sukacita, Miss mau ajak semua untuk bergoyang semuanya ya. Kita angkat lagu pujian kita, Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, 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 yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, yeah, yeah. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku. Kita angkat pujian kita sekali lagi, katakan big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeah, yeah, yeah. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah adik-adik, Tuhan sayang kepada kita semua, kepada papa, mama, kakak, adik, dan
opung, tulang, siapapun Tuhan sayang. Nah adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita masih bersuka cita, kita angkat lagu pujian kita, Yesus sayang semua. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah untuk itu Miss undang sudah boleh duduk kembali ya. Nah sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita akan mengangkat pujian kita, Kerja Buat Tuhan Selalu Manis. Kita kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Tuhan selalu manis. Shalom adik-adik sekolah minggu. Oke, tiba saatnya kita akan dengar-dengar tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini Engkau masih boleh menyertai dan memelihara kami. Tuhan, kami telah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Bantu kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami bisa fokus dan serius dalam mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik. Nah adik-adik, Miss yakin adik-adik sekolah minggu pasti masih semangat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, amin. Sekalipun kita beribadah di rumah, itu tidak menjadi alasan dan itu tidak menjadi batasan buat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, semuanya sudah siapkan Alkitabnya? Oke, ambil Alkitabnya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 10.
Sudah dapat adik-adik? Oke ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 10. Semuanya sudah dapat, semuanya disimak. Nanti Miss akan putarkan videonya. Untuk itu adik-adik sekolah minggu simak dalam hati masing-masing. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia.
Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah Paulus di Korintus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Paulus, bagaimana Paulus di dalam pelayanannya. Adik-adik, Paulus ini adalah seorang pelayan atau pemberita Injil. Dia memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat lain. Dia memberitakan tentang kebaikan dan tentang kasih Tuhan Yesus. Dia ingin semua orang percaya dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Minggu lalu kita udah dengar firman Tuhan tentang bagaimana Petrus diselamatkan oleh Tuhan dan dibebaskan dari penjara. Nah, hari ini kita juga mau dengar tentang bagaimana pertolongan Tuhan di dalam pelayanan Paulus. Nah, adik-adik, Paulus setiap hari dia selalu memberitakan firman Tuhan. Dari satu tempat ke tempat lain, Paulus berpindah-pindah untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari Athena, Paulus pergi ke Korintus. Nah, sampai di Korintus, Paulus nggak punya teman. Paulus juga nggak punya saudara di Korintus. Nah, adik-adik, tetapi apa? Tetapi ada Aquila dan istrinya yang mau menerima Paulus untuk tinggal di rumahnya. Jadi selama di Korintus, Paulus tinggal bersama Aquila dan Priskila. Setiap hari Paulus dan Aquila ini bekerja sebagai tukang kemah. Dan pada hari Sabat, Paulus pergi ke tempat ibadat. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk membuat semua orang yang belum mengenal Tuhan Yesus menjadi mengenal Tuhan dan mau menerima Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kemudian Silas dan Timotius pun datang ke Korintus untuk membantu pelayanan Paulus. Itu membuat Paulus semakin semangat melayani. Silas dan Timotius itu datang dari jauh. Dari mana dikatakan mereka, adik-adik? Datang dari Makedonia ke Korintus untuk membantu pelayanan Paulus. Paulus jadi semakin semangat melayani.
Namun adik-adik, ternyata pelayanan Paulus tidak berjalan dengan mulus. Banyak orang yang tidak mau menerima Paulus. Mereka bahkan menghujat dan bahkan membenci dia. Mereka bilang, buat apa sih cerita sama kami tuh nggak mau dengar dan kami tuh nggak mau percaya. Mereka bilang gitu. Paulus ternyata tidak mengalami jalan yang mulus, tetapi Paulus tetap semangat. Ketika dia dihujat, dia dibenci, Paulus bilang apa? Yuk kita perhatikan Alkitab kita. Di ayat 6b dikatakan, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, aku tidak bersalah, mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Adik-adik, Paulus tidak menyerah. Ketika dia memberitakan firman Injil, banyak yang tidak percaya, banyak yang menghujat dia, banyak yang membenci dia. Paulus tidak menyerah. Dia katakan apa? Di ayat 6b tadi, aku sudah memberitakan kebenaran firman samamu. Kamu menerima atau tidak, itu adalah urusan kamu, gitu. Tetapi Paulus tidak berhenti dalam pelayanannya. Dia katakan apa? Aku akan pergi kepada bangsa lain. Adik-adik, Paulus melanjutkan pelayanannya ke tempat lain. Dia nggak putus asa, dia nggak menyerah. Ketika dia dihujat, ketika dia dibenci, dia nggak putus asa. Dia lanjutkan lagi pelayanannya. Nah adik-adik, ketika di tempat lain, Paulus bertemu dengan seorang yang bernama Titius Justus. Nah adik-adik, Titius Justus ini juga baik, sama seperti si Aquila dan Priscilla tadi yang mengizinkan Paulus untuk tinggal di rumah mereka. Si Titus juga seperti itu. Dia izinkan Paulus untuk tinggal di rumah Titius. Nah adik-adik, di tempat lain Paulus bertemu dengan Titius Justus. Nah Titius Justus ini juga dia adalah yang percaya kepada Yesus dan dia juga orangnya baik. Sama seperti Aquila dan Priscilla yang mau menolong Petrus dan yang memberikan tempat tinggal untuk Paulus. Demikian juga Titius Justus. Dia mengizinkan Paulus untuk tinggal di rumahnya. Nah adik-adik, rumah Titius itu dekat dengan tempat ibadat. Jadi setiap hari Sabat Paulus pergi ke tempat ibadat tersebut untuk memberitakan tentang Injil, untuk memberitakan tentang kebaikan dan kasih Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kepala tempat ibadat itu bernama Crispus. Dan adik-adik tahu apa? Si kepala rumah ibadat itu akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata pelayanan Paulus tidak sia-sia. Sekalipun dia dihujat, dia dibenci, tetapi ada juga dan banyak orang juga yang mau menerima Tuhan Yesus. Seperti Kristus, si kepala rumah ibadat yang akhirnya menerima Tuhan Yesus. Dan bukan hanya si Crispus, keluarga Crispus pun akhirnya menerima Tuhan Yesus. Dan banyak juga orang-orang di Korintus yang pada akhirnya menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat mereka. Adik-adik, di dalam pelayanan Paulus tidak mudah ya, banyak cobaan, banyak kesulitan yang dihadapi. Tetapi Paulus tidak menyerah. Dan satu hal lagi yang mau kita pelajari adalah bahwa Tuhan pun menolong Paulus. Dari Paulus di Korintus ini kita bisa lihat pertolongan Tuhan. Tuhan mendatangkan orang-orang yang seiman untuk menolong Paulus. Ya, tadi kita belajar Paulus di Korintus. Nah, ketika sampai di Korintus, siapa yang menolong Paulus? Ya, ada Aquila dan Priscilla. Tuhan kirimkan, Tuhan datangkan Aquila dan Priscilla untuk menolong Paulus, untuk memberikan tempat tinggal kepada Paulus. Dan setelah itu, siapa lagi orang yang dikirimkan Tuhan untuk menolong Paulus? Ayo, ada yang tahu? Iya, ada Silas dan Timotius. Tuhan datangkan jauh-jauh mereka dari Makedonia datang ke Korintus untuk menolong pelayanan Paulus. Dan itu membuat Paulus semakin semangat.
Namun ketika dia dihujat, dia pergi ke tempat lain. Dan Tuhan tetap menunjukkan penyertaan Tuhan kepada Paulus dengan kembali mendatangkan seorang penolong kepada Paulus. Ada yang tahu siapa? Ya, adalah Titius Justus. Nah adik-adik, dalam pelayanan Paulus, Tuhan menolong Paulus. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Paulus. Dan Tuhan memberikan penolong kepada Paulus. Dia berikan Aquila, dia datangkan Silas, dia juga datangkan Titius untuk menolong Paulus. Dan tidak hanya itu adik-adik. Di ayat 9 dikatakan apa? Yuk kita buka Alkitab kita baca ayat 9 dan 10. Dikatakan di situ, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Wah adik-adik, nyata sekali ya pertolongan Tuhan di dalam pelayanan Paulus. Nyata sekali kasih Tuhan di dalam kehidupan Paulus. Paulus bukan hanya mendapatkan orang-orang yang mengasihi dia, yang mau menolong dia. Dan Tuhan sendiri yang datang dan berfirman kepada Paulus, mengatakan apa? Jangan takut. Tuhan sendiri yang datang untuk meyakinkan Paulus bahwasanya apa? Bahwasanya Tuhan itu tolong Paulus, bahwasanya Tuhan itu melihat dan akan menolong Paulus, sehingga Paulus tidak perlu takut dan jangan diam, tetap lakukan pelayanan. Tuhan akan tolong, Tuhan akan mendatangkan orang-orang untuk menolong Paulus, sehingga Paulus semakin semangat ya. Tuhan kirimkan penolong dan Tuhan sendiri pun berfirman yang menguatkan hati Paulus dengan kata Tuhan, dengan perkataan Tuhan apa? Jangan takut dan teruslah memberitakan firman. Dan adik-adik, Paulus jadi semakin semangat melayani. Paulus semakin yakin bahwasanya Tuhan menyertai Paulus. Nah adik-adik, bukan hanya Paulus yang disertai Tuhan, kita pun disertai oleh Tuhan. Ya, kalau Paulus saja diberkati, maka kita pun diberkati, kita pun dijaga. Tuhan pun akan selalu menolong dan melindungi kita. Bahkan Tuhan juga akan kirimkan orang untuk menolong kita. Nah adik-adik, coba adik-adik ingat, ada tidak teman adik-adik atau saudara adik-adik yang datang untuk menolong adik-adik, sehingga adik-adik merasa, ih Tuhan, terima kasih Engkau mendatangkan teman gini untukku, sehingga aku boleh punya teman seperti itu. Ada tidak? Pasti ya, kita pasti punya teman yang membuat kita itu merasa bersyukur memiliki teman kita itu. Dan teman kita itu adalah orang yang dikirimkan Tuhan untuk menolong kita. Bisa jadi selama ini kita merasa, kita kasih nama contohnya dia Kevin. Nah Kevin ini sulit dalam hal belajar matematika. Aduh pelajaran matematika itu sulit gitu. Tapi si Kevin punya teman yang jago matematika. Namanya adalah Jordi. Nah Jordi ini selalu baik, mau mengajari si Kevin tadi. Ketika ada waktu kosong, dia selalu ajari si Kevin. Dan ketika Kevin gak ngerti, dia langsung tanya sama Jordi. Wah, kira-kira Kevin beruntung tidak ya punya teman seperti Jordi? Beruntung ya adik-adik. Tuhan tahu Kevin sedikit sulit dalam belajar matematika. Dan Tuhan kirimkan penolong untuk Kevin dalam belajar matematika. Tuhan kirimkan siapa? Tuhan kirimkan Jordi. Nah adik-adik, melalui firman ini kita boleh belajar bahwasanya Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu memelihara kita dan selalu menjaga kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dalam keadaan sedih dan susah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu kirimkan orang-orang yang baik, yang mau menolong kita. Seperti Paulus yang ditolong selama di Korintus, kita pun di dalam kehidupan kita akan Tuhan kirimkan orang-orang yang mau menolong kita. Sehingga
kita boleh tetap semangat dan penuh sukacita dalam menjalani kehidupan kita, karena ada Tuhan Yesus yang melihat dan ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Nah, adik-adik, demikian kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap semangat bahwasanya Tuhan akan selalu menyertai kita dan melindungi kita. Demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur Tuhan karena kembali Engkau mengingatkan kami bahwa kami Tuhan anak-anak-Mu selalu Engkau jagai, selalu Engkau sertai, bahwa Engkau Tuhan tidak akan meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau akan mengirimkan penolong untuk kami supaya kami boleh tetap menjalani hidup kami dengan penuh keyakinan bahwasanya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, melalui firman ini kami mau semakin percaya sepenuhnya di dalam Engkau, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Satu di dalam hati masing-masing. Nah, adik-adik, aktivitas untuk kelas kecil adalah buat video tentang siapa saja teman-teman adik-adik sekolah minggu yang adik-adik sekolah minggu merasa bersyukur punya mereka. Yang adik-adik sekolah minggu merasa mereka itu Tuhan kirimkan untuk adik-adik. Gak hanya teman juga boleh, contoh orang tua atau kakak kita atau adik kita boleh, atau juga mungkin paman kita boleh dibuat dalam video ya, dan nanti dikirim ke grup kelas kecil. Oke adik-adik, dan untuk aktivitas kelas tengah dan kelas besar kita buat gelang dari kertas. Nah ini contohnya nih Miss udah buatin ya, ini gelangnya, nanti dia seperti ini. Nah gelangnya dibuat sekreatif mungkin, ini punya Miss. Nah nanti adik-adik sekolah minggu buat yang secantik mungkin boleh. Nah ini kan kertas, nah lalu adik-adik di sini tuliskan, nanti di gelang ini tuliskan siapa nama-nama teman adik-adik yang adik-adik itu bersyukur memiliki mereka, bahwasanya mereka itu Tuhan kirimkan untuk menolong adik-adik. Nah, seperti contoh di firman tadi, Kevin, ya kan? Tulis di sini boleh, Kevin. Lalu dia tulis di sini, aku sangat bersyukur memiliki teman yang bernama Jordi. Jordi adalah teman yang dikirimkan Tuhan untukku untuk menolong aku. Jordi baik, dia selalu mengajari aku matematika, sehingga aku sangat bersyukur sekali kepada Tuhan dan berterima kasih karena Tuhan mendatangkan Jordi untukku.
Nah seperti itu ya adik-adik, kalau temennya banyak boleh banyak, nggak hanya temen, yang lain juga boleh, siapapun yang menurut adik-adik dia Tuhan kirimkan sebagai penolong adik-adik, itu semuanya boleh dituliskan. Oke adik-adik, nanti hasilnya dikirimkan juga melalui WhatsApp ya, grup kelas masing-masing. Nah adik-adik, demikian ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dadah!